Kasus kematian anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Raden Adante Khalif alias Dante, kini semakin menemui titik terang. Ia, warganet sempat curiga terhadap Tamara Tiasmara yang kerap menunjukkan gelagat janggal alias mencurigakan dalam kasus kematian anaknya. Bahkan sempat muncul tudingan jika Tamara Tiasmara terlibat atau bersekongkol dengan Yuda Arfandi untuk menewaskan Dante. Baru-baru ini hal tersebut pun terbantahkan dan beberapa fakta yang sebenarnya terjadi pun turut diungkap langsung oleh salah satu sahabat Tamara Tiasmara, Soraya Rashid. Maka inilah 5 bukti Tamara Tiasmara tak bersekongkol dengan Yuda Arfandi versi Cumi Top 5. Tamara Tiasmara sempat tidak secara terus terang mengungkapkan kalau orang kepercayaan di mana ia menitipkan Dante itu adalah kekasihnya, serta sempat terkesan menyembunyikan kamera rekaman CCTV. Namun setelah rekaman CCTV itu terungkap, yang mana tersangka yang menyebabkan Dante meninggal dunia adalah sosok kekasihnya, Yuda Arfandi, Tamara Tiasmara diketahui langsung mengakhiri hubungannya dengan Yuda Arfandi. Ya, hal itu diungkap oleh salah satu sahabat Tamara Tiasmara, Soraya Rashid. Sontak, fakta tersebut secara tak langsung membantah tudingan yang menyebut jika Tamara Tiasmara bersekongkol dengan Yuda Arfandi. Lantas seperti apa fakta yang diungkap Soraya Rashid terkait hubungan asmara Tamara Tiasmara dan Yuda Arfandi saat ini? Gak ada ibu yang siap kehilangan anaknya gitu kan, apalagi ini anak satu-satunya. Suka banyak kan yang bilang kayak, oh kalau gue jadi dia sih gue langsung lihat CCTV hari itu juga. Sama aku juga bilang kayak gitu kok. Aku juga marah sama Tamara kenapa nggak langsung lihat. Cuman kita harus lihat lagi nih, belum tentu kita kalau ada di posisi Tamara itu bisa kuat langsung lihat. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi jangan samain semua orang kayak gitu. Belum tentu yang ngomong juga bisa bersikap seperti yang dia omongin sekarang gitu loh, kan dia belum mengalami itu kejadian. Jadi jangan ngomong seenaknya gitu loh. Aku juga temennya sama kok bilang kayak gitu, kok nggak lihat sih, gemes juga kan. Cuman ya beda-beda setiap orang ready-nya itu kapan. After lihat CCTV, kalau after kejadian Tamara masih denial dan masih kayak, bukan kamu, aku tahu kok bukan kamu yang ngelakuin, maksudnya kamu nggak ngelakuin ini gitu kan. Istilahnya Tamara tuh masih berpikiran positif karena ya gimana ya, posisinya mungkin dua-duanya dia sayang gitu loh. Terus anaknya juga pasti dia sayang, cuman dia juga nggak mau menuduh dulu sebelum melihat bukti-bukti apa-apa. Nah tapi pas after dia ngeliat CCTV langsung kayak dia juga shock, dia nggak nyangka, ya udah langsung putus. Dia juga udah cerita dia udah putus dan dia juga pengen si YA ini dihukum seberat-beratnya. Dia udah serahkan semuanya ke polisi dan yang sekarang kita lihat, netizen lihat dari awal emang Tamara diem aja kan, dia nggak mau ngomong ke media kan kalau dia itu udah cerita apa aja ke polisi, tapi semua itu udah ceritain semua ke polisi dari awal dia udah cerita kronologis dan HP udah dikasihin cerita-cerita background sebelum kita tarik 2 tahun sebelum dari awal dia pacaran tuh gimana kan, sambil dicari juga kan motifnya. Dan kita juga semua sama sih nanya kayak motifnya apa sih, sama Tamara juga sebenarnya pengen ketemu lagi setelah si YA ini ditangkap, pengen ketemu di sana, pengen nanya. Tapi dia juga bilang takut nggak kuat, takut pengen gebugin orang itu gitu loh, karena Tamara pengen berada di posisi yang benar, nggak mau main hakim sendiri kan. Maksudnya kalau hantam ke seorang yang tersangka kan, makanya pasti ya itu wajar aja, cuman dia nggak mau, jadi dia nunggu kepolisian dan dokter ahli ya kejiwaan atau apa ya, psikologi kalau nggak salah, itu dia akan ditanya-tanya. Prosesnya kalau nggak salah 3 minggu ya, agak lama. Terus kayak sidangnya mungkin 3 bulan, masih lama sih gitu. Jadi kayak ini lagi diproses semuanya, ya semoga cepat aja sih. Belum lama kemarin, sosial media sempat dihebohkan dengan munculnya foto-foto Tamara Tiasmara yang tengah berpose bersama rekan-rekan sesama artis saat acara tahlilan meninggalnya Dante. Ya, di foto-foto tersebut, Tamara Tiasmara menampilkan senyum sumringah, seolah sedang tidak berada di suasana duka. Namun, untuk membantah asumsi negatif publik, sahabat Tamara Tiasmara, Soraya Rashid, mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi. Lantas, sebenarnya seperti apa kesedihan Tamara Tiasmara saat ditinggal Dante? Benarkah di balik senyum sumringah yang Tamara Tiasmara tampilkan, ia memendam kesedihan yang mendalam? Sangat kesel ya, pasti ya, menyebalkan banget. Orang bisa ngomong seenaknya ya, tapi yang tahu kan
bukan mereka ya yang tahu kita sebagai sahabatnya, yang tahu juga Tamaranya sendiri, keluarganya. Kayak hari ke-7 tahlilan aja langsung dikomentarin, padahal Tamaranya ya senyum, emang nggak boleh senyum orang, terus catokan, make up, emang nggak boleh kan. Tamara yang kita lihat itu 7 harinya ya, kita nggak tahu hari ke-5, hari ke-6, hari ke-4, hari ke-3, hari ke-2 dia nggak keramas. Nah pas mau hari ke-7 itu kan istilahnya kita bikin acara tahlilan berdoa bersama. Mamanya Tamara itu marah-marah sama Tamara, kayak kamu mandi dong nak, kamu selama ini mandi cuman di kamar di bawahnya dia itu yang cuman ada semprotan buat buat yang WC itu loh, kayak semprotan. Dia cuman kayak ya gue cuman bilas-bilas kayak gitu doang. Nah pada saat mau ke hari ke-7 itu dia akhirnya keramas. Ya udah, masa kalau keramas nggak catokan ya sekalian aja, karena kalau misalnya cewek tuh kadang-kadang kalau rambutnya rusak, kalau misalnya abis di hair dryer itu dia ngembang, jadi harus dicatok biar rapi. Ya udah, dan emang sehari-harinya Tamara Tamara tuh lebih dari itu, jadi kayak nyatok aja bisa 2 jam. Jadi kalau janjian sama dia tuh kayak suka kesel sendiri karena dia nyatoknya juga lama. Nah itu menurut aku yang kemarin 7 hari itu belum seberapanya Tamara lah, itu maksudnya masih males-malesnya Tamara juga, dan itu pun dipaksa sama orang tua. Kesel juga ya, wajar lah, orang apapun yang dia lakuin sekarang salah, jadi makanya dia mendingan diem aja. Yang pasti dia sama polisi itu hubungannya itu lancar gitu loh, hubungan antara apapun ya. Jadi intinya Tamara kooperatif. Walaupun saya sudah tidak ada hubungan lagi sama Tamara, namun saya yakin dia sangat mohon semuanya juga mau bagaimanapun ya kita tahu posisi mantan istri saya seperti apa. Mohon sebelum ada apa-apa, mohon sekali jangan terlalu menekan. Kita masih mengikuti hukum di Indonesia. Kita selalu ada positive vibes-nya. Saya minta jangan terlalu menekan. Saya minta tolong sih, karena saya banyak apa ya, mau bagaimanapun, mau siapapun, dia adalah ibu dari almarhum. Begitu. Saya minta be nice, be positif sebelum ada hasilnya keluar. Tidak hanya mengungkapkan fakta di balik senyum sumringah Tamara Tiasmara yang menjadi cibiran, Soraya Rashid juga mengungkapkan fakta saat Tamara Tiasmara melakukan survei kolam renang. Seperti diketahui, Tamara Tiasmara mengaku melakukan survei kolam renang beberapa hari sebelum Dante meninggal dunia di kolam renang. Ya, Soraya Rashid mengaku tidak heran saat tahu Tamara Tiasmara melakukan hal tersebut. Pasalnya, menurutnya Tamara Tiasmara memang terlampau protektif terhadap Dante. Bahkan meskipun Dante sudah berusia 6 tahun, Tamara Tiasmara masih memperlakukan putranya itu seperti bayi. Iya emang protektif, jadi nggak heran dong. Jadi kita sebagai temannya nggak heran kalau misalnya Tamara itu selebay itu buat cek kondisi kolam yang karena itu kan juga bukan kolam yang waterboom yang wow gitu loh. Jadi kayak itu kan kolam renang komplek biasa. Ya, jadi wajar aja kalau seorang ibu tuh takut nih gimana nih kualitas airnya gitu-gitu. Tapi emang iya sih, kita nggak bisa nyalahin juga netizen yang mikir kayak gitu ya, bisa-bisa aja ya. Cuman menurut aku case ini nggak ada di Tamara gitu loh, karena memang ini pure dia orangnya selebay itu sama anak, dan protektif itu, emang lebay. Emang teman-teman juga bilang Tamara tuh lebay sama anaknya tuh lebay, jadi kayak semenjaga itu gitu loh. Jadi nggak mungkin dia nitipin anak sama orang yang nggak dia percaya ya. Kalau sama pacar masa kita nggak percaya sih gitu kan, kita udah kenal dia 2 tahun lebih, 2 tahun setengah, kita tahu dia kayak gimana. Nggak mungkin dia tuh kayak gitu, maksudnya nggak mungkin Tamara nitipin anaknya ke orang yang nggak dia percaya. Terus juga dia kalau Dante berenang dari sekolah itu sering nggak diizinin sama Tamara, karena dia takut kalau di sekolah itu kan guru kan ya cuma 1 gitu, mungkin guru cuma ada 3 tapi muridnya 10 gitu kan ya, dia takut. Nah ini karena orangnya dia percaya, makanya dia mau menitipkan gitu loh untuk berenang seperti biasa. Itu hal yang wajar untuk orang yang kenal aku. Dante mau main playground aja aku harus cek dulu playgroundnya bersih apa enggak, jadi apalagi berenang. Itu hal yang wajar sih, orang dekat aku tahu aku seperti apa. Karena kekhawatiran kamu ya. Dante sakit aja, obatnya per berapa menit harus saya catat di handphone saya. Karena rasa kekhawatiran Tadi aku ya. tunjukin, bukan khawatiran, memang aku orangnya seperti itu. Aku orangnya detail, anaknya dia sakit juga aku tulis.
Ya iyalah, emang netizen kan cuma bisa komentar yang aja hanya di depan layar doang, yang belakang layar kan mereka nggak tahu gitu loh. Sedih-sedihnya Tamara nggak tahu, mau aku posting emang kesedihannya kan, maksudnya semua orang tuh bisa milih kan, mau kapan dia senyum lagi, mau 100 hari kah dia nangis terus atau kayak gimana, itu kan orang bisa milih juga gitu loh. Kayak sesayang apa dia sama Dante juga nggak ada yang tahu kan selain dia dan Dante yang rasain. Dugaan persekongkolan yang dialamatkan pada Tamara Tiasmara tampaknya benar-benar merupakan isapan jempol belaka. Hal tersebut terbantahkan saat Tamara Tiasmara mengaku mendapat teror usai dirinya bantah bersekongkol dengan Yuda Arfandi. Teror tersebut turut diungkap oleh sahabat Tamara Tiasmara, Soraya Rashid. Lantas, seperti apa teror yang didapatkan Tamara Tiasmara? Benarkah teror tersebut merupakan kiriman dari Yuda Arfandi? Kondisinya dia sih udah semakin hari semakin baik, cuman yang pasti dia tetap mau dilindungin aja sih sama dari Polda. Jadi ada orang yang diutus dari Polda gitu, ke Polsek untuk jagain rumahnya. Jadi ya takut, karena dia udah banyak banget dengar dari orang lain kalau ada ya beberapa pihak yang nggak terima aja gitu. Ya maksud aku kalau nggak terima ya lebih nggak terima mana anaknya yang hilang selamanya gitu loh. Sekarang ya tinggal bertanggung jawab aja lah apa yang udah dilakuin gitu kan. Semua orang juga udah lihat kalau misalnya itu bukan kelalaian ya, tapi itu berencana gitu. Kalau polisi itu sepertinya ada yang lapor karena di rumah rame, jadi polisi setempat ngecek rumah. Ya lihat aja kalau misalnya ada gimana ya tahu ya siapa pelakunya gitu loh. Kalau misalnya emang ada ancaman atau apa kan, karena bukan Tamara doang yang diancam, kita juga diancam sama temannya dia gitu. Nggak teror sih, kalau kita mah diancam aja kayak tenang udah gue catetin gitu. Di storynya temannya dia, teman kita juga. Jadi sebenarnya itu orang temannya kita juga, tapi temannya si YA juga. Terus dia bikin gitu kayak gue tim YA tenang aja, gue udah catetin orang yang kenal sama lo, temen lo, tapi dia nggak ngebelain lo gitu-gitu. Kayak ya lo yang dicatat sama seluruh warga Indonesia buat belain orang yang salah gitu. Kalau kita sih merasa yakin ada di pihak yang benar, dan kita pasti akan membela kebenaran. Kita akan kawal terus kasus ini, kita bantuin sahabat kita dengan sepenuhnya gitu kalau dia butuh apa-apa. Terus kalau misalnya emang ada terjadi apa-apa sama kita, amit-amit, ya kita tahu itu kenapa dan siapa gitu. Beberapa waktu lalu sempat muncul tudingan jika persekongkolan Tamara Tiasmara dan Yuda Arfandi dalam menewaskan Dante itu lantaran ingin meraup asuransi Dante. Namun dalam kesempatan ini, Soraya Rashid menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah. Sebab asuransi Dante sudah lama tidak dibayar oleh Tamara Tiasmara. Aku juga nanya kan, emang Dante ada asuransi? Ada, tapi udah mati karena sisinya dia, kartu kreditnya Tamara itu udah udah diblok gitu loh, udah nggak bisa dipakai. Jadi auto debit untuk asuransinya itu udah mati. Jadi asuransinya udah mati juga. Terakhir kemarin Dante dirawat itu dia ngeluarin ya puluhan juta, itu bayar bukan dari asuransinya. Asuransinya sebutin aja sayang, apa asuransinya? Allianz. Iya, Allianz. Itu kamu cek aja semuanya, cek asuransinya Dante ada apa enggak ya. Jadi makanya jangan asal-asal nuduh kayak gitu loh. Kalian cek tuh asuransinya Dante di Allianz aktif apa enggak. Itu udah lama nggak dibayar karena nggak auto debit dari sisinya Tamara udah mati gitu loh. Sebelum ada ketetapan hukum atau apapun itu, atau nanti jadi naik status atau apa, saya minta tolong jangan ada tekanan ke siapapun. Mau bagaimanapun, keep the movement healthy and clean. Karena tujuan kita adalah mengawal kasus ini dan stop semua kekerasan kepada anak. Gitu. Mau bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga. Apalagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anak.